Selamat datang lagi di channel peternakan, di channel yang membahas tentang seputar peternakan khususnya hewan ruminasia. Jadi kita akan bahas tuntas ya, apa yang hal-hal yang penting dalam dunia peternakan hewan ruminasia. Nah, jadi saya sebenarnya agak sedikit gimana gitu ya, karena banyak sekali video-video di luar sana yang kemudian menganggap atau mengklaim bahwa rumput pacong ini mengandung tinggi protein, rumput Zanzibar, Gama Umami, dan yang lain-lain. Jadi banyak sekali yang mengklaim proteinnya tinggi sampai 17%. Jadi teman-teman harus ingat, saya pun juga tanam rumput pacong banyak. Saya tanam ada di 3 lokasi yang hampir 1 hektar, meskipun ternak saya masih sedikit. Tapi sebenarnya tujuannya dari menanam pacong ini bukan untuk mencari proteinnya yang tinggi gitu. Jadi saya mau meluruskan ya, karena banyak sekali klaim 17%, rumput A lebih tinggi dari rumput lainnya. Tapi faktanya memang ya rumput pacong itu tidak sampai segitu. Rumput yang diklaim 17% itu tidak sampai segitu. Mungkin berkisar di antara 8-10% gitu. Kalau teman-teman lihat di artikel, baca di artikel ataupun media gitu yang mereka tidak ada sumbernya yang valid, itu ya mereka klaimnya 17% gitu. Tapi kalau yang penelitian, kalau teman-teman cari penelitian di dunia pendidikan, itu memang untuk rumput ini sekitar 8-10%. Nah, saya tanam rumput pacong ini karena produksinya gitu. Jadi alasannya bukan karena protein. Jadi mau rumput pacong, mau rumput odot super, perbedaan proteinnya tidak terlalu signifikan itu. Yang membedakan adalah palatabilitasnya. Untuk rumput odot, mungkin untuk kambing mereka masih bisa ya, kalaupun nggak dicoper, dicacah pun mereka bisa makan. Nah, kalau untuk rumput pacong mungkin kurang cocok untuk kambing. Nah, kalau tidak dicoper, jadi kalau dicoper pun bahkan ukurannya besar-besar pun kambing juga makan gitu loh. Tapi sebenarnya tergantung kebiasaan. Nah itu, jadi mungkin di rumput odot kelebihannya adalah palatabilitasnya. Cuman kekurangannya adalah rumput odot produksinya masih kalah jauh sama rumput pacong. Mungkin hanya sepertiga dengan luas lahan yang sama, produksinya sepertiga atau mungkin malah jauh di bawahnya gitu. Jadi itu alasan kenapa saya tanam rumput pacong. Mungkin ya, ini kemungkinan saya belum ada penelitian yang umur panen rumput pacong berdasarkan umur gitu ya. Mungkin kalau dipanen di umur 30 hari ke bawah yang masih kecil-kecil gitu, dengan pemupukan yang sangat bagus mungkin bisa. Mungkin itu masih mungkin itu loh. Cuman menurut saya juga kemungkinan untuk ke 17% itu sangat kecil sekali. Nah, kalau rumput sudah di ukuran sekian gitu loh, udah di umur sekian, ini mungkin sekitar 45 hari atau lebih ya, mungkin di atas 45 hari, di bawah 2 bulan, itu sangat tidak mungkin gitu loh untuk mendapatkan protein 17% gitu. Lalu apa yang dicari dari rumput pacong tersebut, atau rumput gajah atau rumput-rumput yang lainnya? Jadi yang kita cari adalah serat kasarnya gitu. Jadi kenapa serat kasar? Serat kasar itu ada 3, kalau dibagi dikategorikan itu ada 3. Ada yang namanya NDF, jadi Neutral Detergent Fiber.
Kemudian ada yang kedua jenis serat yang namanya acid detergent fiber atau ADF. Kemudian yang ketiga adalah effective fiber. Jadi tiga-tiganya ini memiliki memiliki fungsi masing-masing ya. Jadi seperti neutral detergent fiber dan NDF dan ADF, acid detergent fiber, itu memiliki peran. Itu ada kandungan struktural karbohidrat. Jadi ketika ini rumput ini dimakan oleh hewan ternak, kemudian dipecah, ada yang namanya karbohidrat di dalamnya. Jadi tujuannya juga kita mencari karbohidrat ketika kita menanam rumput. Karena karbohidrat struktural ini ada namanya selulosa dan hemiselulosa, yang itu nanti akan digunakan oleh bakteri untuk diubah menjadi gula sederhana. Jadi seperti itu. Nah, gula sederhananya nanti digunakan sebagai energi oleh bakteri. Nah, selain itu, selain ADF dan NDF, itu kalau teman-teman biasa beli pakan itu pasti ada tulisannya NDF ataupun ADF. Nah, selain itu juga ada yang namanya ADF, effective fiber. Jadi serat efektif dari tanaman, dari rumput itu digunakan oleh ternak ruminansia untuk menjaga kesehatan pencernaan, kesehatan rumen. Karena fungsinya adalah untuk buffering, mengunyah, ya, mengeluarkan air liur dari hewan ternak yang mengandung sodium bikarbonat yang digunakan untuk memelihara rumen agar tidak terjadi asam. Jadi rumennya tidak asam. Nah, balik lagi. Jadi fungsi utamanya adalah serat. Nah, serat itu kemudian ada dipecah menjadi karbohidrat yang namanya struktural karbohidrat. Jadi yang diambil adalah selulosa dan hemiselulosa. Nah, karena kandungannya ada selulosa dan hemiselulosa serta kandungan lignin ini adalah yang tidak bisa dipecah ataupun tidak bisa didegradasi ketika ada di dalam rumen. Nah, lignin ini semakin tinggi. Jadi semakin tinggi, semakin tua umur tanaman, maka kandungan ligninnya akan semakin tinggi, serat kasarnya semakin tinggi, dan proteinnya menurun. Artinya apa? Ketika rumput dipanen dalam usia masih muda, kandungan proteinnya lebih baik. Meskipun selisihnya juga tidak terlalu signifikan ya kalau menurut saya. Jadi seperti itu. Jadi memanen di umur yang tepat itu akan mendapatkan kandungan protein yang pas, persentase kandungan protein dan kandungan seratnya akan pas. Kalau saya memanen biasanya di ukuran segini ketika batang masih belum terlalu tua, kondisi umur segini ini menurut saya sudah pas. Kalau terlalu tua, jadi terlalu tinggi 2 meter itu kandungan proteinnya jauh menurun, kandungan serat kasarnya tinggi, ligninnya tinggi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tujuan video ini adalah untuk meluruskan apa yang banyak sekali yang keliru, atau video-video atau artikel-artikel yang beredar yang kurang sesuai ataupun tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman ketika menanam rumput memang harus tahu tujuannya apa. Kalau tanam rumput pacong, kalau untuk kambing atau domba ya itu harus dipanen dalam usia muda kalau tidak menggunakan chopper. Tapi kalau menggunakan chopper ya bisa saja dipanen dalam umur sekian, karena begitu dicacah kita berikan ya pasti mau. Di awal-awal mungkin nggak mau, tapi selanjutnya ya namanya ruminasi hewan kambing ataupun sapi atau domba itu pada akhirnya ketika sudah terbiasa mereka juga akan mau. Ketika rumennya sudah beradaptasi mereka pasti akan mau. Jadi itu ya kuncinya. Menanam rumput pacong kita tidak mencari proteinnya, tapi kita mencari serat kasar, di mana di serat kasarnya itu ketika dipecah dia ada namanya struktural karbohidrat. Jadi itu ya teman-teman. Jadi
Di video kali ini kita akan membahas tentang rumput pacong. Jadi banyak sekali video-video yang beredar yang mengatakan bahwa protein dari rumput A sekian, protein dari rumput B sekian. Dari situ saya merasa sedih ya teman-teman, karena pada kenyataannya memang tidak seperti itu gitu loh. Dan video kali ini saya ingin meluruskan berapa sebenarnya kandungan protein dan kemudian apa sebenarnya yang kita cari dari menanam rumput tersebut gitu. Apakah produksinya, apakah kandungan